Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab 4. Bab 4 ini bicara tentang hukum, hak, dan kewajiban. Hukum, hak, dan kewajiban. Kalau kita bicara tentang hukum, pada umumnya kata Prof. Sudikno, yang dimaksudkan adalah keseluruhan atau kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, ya. Jadi salah satu fokusnya adalah kaedah hukum ini, yang dimaksud dengan hukum itu ia dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan apa? Dengan suatu sanksi. Prof. Sudikno menekankan juga di sini, hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis, non-hukum, dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis. Ia berubah, ia menyesuaikan dengan perkembangan sosial misalnya, perkembangan politik misalnya, perkembangan ekonomi misalnya, perkembangan teknologi misalnya, perkembangan pemahaman manusia tentang sesuatu misalnya. Hukum itu, kata Prof. Sudikno, mengatur hubungan hukum. Nah, ini nanti akan jadi pembahasan tersendiri tentang hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antar individu, juga dan masyarakat. Jadi, hubungan antar individu dengan masyarakat, hubungan antar individu dan antara individu itu sendiri. Ya. Cerminannya apa? Cerminan ikatan-ikatan ini adalah adanya hak dan kewajiban dari individu maupun dari masyarakat. Nah, ini makanya bab ini akan bicara tentang hukum, hak, dan kewajiban. Ya, menarik ya pembahasan dari Prof. Sudikno ini. Dari bab 1 ke ini tidak langsung hukum itu apa, hukum apa. Prof mengajak kita bertamasya sebentar. Kenapa ada manusia itu begini begitu? Kenapa ada masyarakat? Kenapa? Oh, dari situ muncul hukum. Oh, dari situ muncul kaedah-kaedah sosial. Salah satunya hukum. Kenapa ada kaedah sosial itu beragam? Dan kenapa masih dibutuhkan kaedah hukum? Itu Prof ingin mengajak kita. Jadi menarik buku ini ya. Ya, salah satu ulasan yang menarik menurut saya dalam buku ini adalah bagaimana Prof. Sudikno itu mengalirkan alur pemikiran kita. Harapannya mahasiswa itu ketika berpikir nanti itu dia punya diagram alur yang jelas, ya, bukan dari satu bab loncat bab 1 bab ini pindah sini, enggak, tapi dia ini mengalir. Indah sekali. Kita lanjutkan ya. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu, caranya beraneka ragam menurut Prof. Sudikno. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban. Misalnya kayak di hukum pidana, harus ini, dilarang ini, dilarang itu. Yang sebagian besar peraturan-peraturannya itu terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, sering juga hukum itu merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum. Yang kita pelajari dalam pembahasan-pembahasan. Dalam usahanya mengatur hukum, usaha mengatur hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat.
dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mengupayakan titik temu yang baik, yang pas, yang tepat antara kepentingan masyarakat juga dengan kepentingan perorangan. Kita temukan itu dalam bab sebelumnya itu tentang hukum dan masyarakat. Berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Terkekang individu itu tidak baik, tapi terlalu bebas juga itu tidak baik untuk masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ya, antara kepentingan yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan, serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah hukum itu. Dalam literatur Belanda ini, Prof. Sudikno merujuk ke situ. Hukum disebut objektif. Objektif karena sifatnya umum, mengikat setiap orang. Kata reh dalam bahasa hukum itu dibagi menjadi dua. Hukum sendiri itu terbagi dua. Objektif reh itu artinya hukum. Subjektif reh yang berarti hak dan kewajiban. Maka pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya saya akan bicara tentang hak dan kewajiban sesuai dengan buku Prof. Sudikno. Terima kasih, mudah-mudahan